Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ketua Masjid Darul Muttaqin beserta bapak-bapak segenap pengurus dan para imam-imam kita, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, jamaah para pejuang-pejuang subuh, jamaah para pemakmur masjid, jamaah para pencinta majelis ilmu, wabil khusus para pencinta majelis kuliah subuh Masjid Darul Muttaqin, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah kita semua dirahmati Allah dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita di tempat dan di majelis yang agung dan mulia ini. Setelah 2 kali pertemuan kita tidak bertemu, dan pada subuh hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat pula. Kemudian salawat dan salam keharibaan dan kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan mengaji dan memahamkan isi dan kandungan serta hikmah dan nasihat yang ada di dalam kitab Al-Hikam, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada subuh hari ini kita akan melanjutkan memahamkan hikmah yang ke-45. Ada 3 yang disebutkan di dalam hikmah yang ke-45 ini. Yang pertama sudah kita pahamkan pada pertemuan terakhir kita, lebih kurang 2 pekan yang lalu. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga akan kita lanjutkan pada subuh hari ini. Untuk mengingatkan kita kembali, yang pertama yang disebutkan pada hikmah ke-45 yang sudah kita pahamkan pada 2 pekan yang lalu, Imam Ibnu Athaillah menyebutkan syu'a'ul basirah yushhiduka qurbahu minka, atau disebut juga dengan ilmul basirah yushhiduka qurbahu minka. Mata hati, mata batin basirah yang bersumber dari ilmu yang ada pada seseorang yang merupakan anugerah dari Allah. Walaupun dia berikhtiar belajar dan terus belajar, tapi tetap ilmu itu anugerah dari Allah. Ada juga ilmu yang Allah karuniakan tanpa ada ikhtiar belajar dan belajar. Nah, ilmu apapun itu jika bisa membuat mata hati
dapat memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata zahir, tapi mata batinlah yang bisa memandangnya. Maka jika ini ada pada seseorang, ilmul basirah ini ada pada seseorang, maka tandanya yang lalu disebutkan yushhiduka qurbahu minka, maka yang bersangkutan akan dapat melihat, menyaksikan, mengetahui yushhiduka qurbahu, kedekatannya. Yang dimaksud adalah Allah, kedekatan Allah minka, darimu, darinya. Nah, jadi kalau ini ada pada seseorang, dia bisa merasakan, dia bisa mengerti dan memahami kalau Allah itu dekat kepadanya, dekat dengannya. Kemudian yang lalu kita sampaikan juga, bagaimana kita bisa menganggap bahwa itu adalah dekatnya Allah dengan kita. Apa pula alat pengujinya? Maka yang lalu disampaikan, jika seseorang takut melakukan dosa karena Allah, itu tanda Allah dekat dengan dia. Dan jika seseorang melaksanakan sesuatu juga karena Allah, maka itu menandakan dekatnya Allah dengannya. Maka sebaliknya, kalau ada orang tidak takut berbuat dosa lalu dia lakukan, itu pertanda Allah jauh darinya dan dia pun jauh dari Allah. Kenapa? Tidak ada rasa takutnya, tidak ada rasa khawatirnya, bahkan jangan-jangan tidak ada yakin pada dirinya kalau Allah itu melihatnya, Allah menyaksikannya, Allah menatapnya, Allah memandangnya. Bahkan innallaha ma'ana, Allah bersamanya. Keyakinan itu bisa jadi tidak ada. Kalau keyakinan itu ada, tidak mungkin dia berbuat dosa. Kalau keyakinan itu ada, tidak mungkin dia berbuat salah. Maka begitu cara membuktikan apakah kita dekat dengan Allah ataukah Allah dekat dengan kita. Yang kalau itu ada, sekali lagi itu merupakan anugerah syu'a'ul basirah atau ilmul basirah untuk kita. Walaupun dosa tersembunyi sekalipun, walaupun kezaliman yang tidak dilihat orang, tapi kalau yang bersangkutan mau melakukannya, enak saja sama dia mengerjakannya, itu pertanda dia jauh dari Allah dan Allah pun jauh darinya. Dan itu kalau terjadi, merasa jauh dari Allah atau Allah jauh darinya, itu dia rasakan, itu menandakan ilmul basirahnya tidak bercahaya, ilmul basirahnya tidak memancarkan pandangan mata batin, sehingga ilmu itu seolah-olah tidak berguna dan tidak bermanfaat baginya. Ini yang pertama, yang lalu yang sudah kita pahamkan. Lalu disebutkan berikutnya pada hikmah ke-45 ini oleh Imam Ibnu Athaillah, wa ainul basirah tushhiduka adamaka liwujudihi. Ini yang kedua, ainul basirah. Basirah, pandangan mata batin, pemahaman mata hati yang bersumber dari apapun yang dia saksikan, apapun yang dia pandang, apapun yang dia lihat. Kalau tadi yang pertama ilmul basirah, ilmu apapun yang dia pelajari, yang dia cari, belajar dan terus belajar. Kalau ini ainul basirah,
apapun yang dia pandang, apapun yang dia lihat, apapun yang dia nampak, itu bisa menghidupkan pandangan mata hatinya, mata batinnya. Jadi sumbernya karena mau mengamati sesuatu, mau mentafakuri sesuatu, mau melihat dan menyaksikan sesuatu, dan itu menghasilkan mata hati yang semakin tajam, mata hati yang semakin cerdas, yang semakin bijak. Nah, kalau itu ada pada seseorang, maka kata Imam Ibnu Athaillah, tushhiduka adamaka liwujudihi, maka itu akan membuatmu tushhiduka, dapat menyaksikan, dapat melihat, dapat merasakan adamaka, ketiadaan dirimu, ketiadaan dirinya. Maka kalau ini bisa dilihat oleh seseorang, dirinya tidak ada, maka itu sumbernya dari ainul basirah. Ketika dia katakan mendapatkan anugerah rezeki, dia sudah mulai merasakan, ini bukan kerja kerasku, ini bukan ikhtiarku, ini bukan usahaku, tapi ini adalah anugerah dari Allah. Kebanyakan orang berkeyakinan, orang mengatakan, oh ini kerja kerasku, ini kesungguh-sungguhanku, ini karena aku yang berjuang keras, berjuang terus, berjuang tiada henti. Maka kalau itu yang ada pada dirinya, dia belum memiliki ainul basirah. Basirah, ketajaman mata hati, mata batin yang tidak bersumber dari apapun yang dia lihat. Seharusnya kalau dia melihatnya dengan mata hati yang jernih, dengan pandangan mata batin yang sesungguhnya, maka dia akan dapat melihat dan menyaksikan ketiadaan dirinya liwujudihi, dikarenakan yang ada pada dirinya adalah wujudihi, wujudnya, wujud Allah. Tadi kita sebutkan, ini bukan aku, tapi ini Allah. Ini bukan kerja kerasku, tapi inilah kasih sayang Allah. Ini bukan perjuanganku, tapi ini rezeki dari Allah. Nah, itu dia yang dimaksudkan. Ketiadaan dirinya dikarenakan sudah hadirnya wujud keberadaan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu ada, maka yang bersangkutan sudah punya basirah yang bersumber dari ain, karena dia mau mengamati sesuatu, mau melihat sesuatu, mau memperhatikan sesuatu. Dia tidak seperti King Kong. King Kong kalau kita lihat begitu dia dalam film itu berhasil menjatuhkan helikopter, maka dia langsung King Kong, aku, kata si King Kong, aku kau lawan lah. Itu King Kong. Tapi kalau orang yang ainul basirah, begitu dia mendapatkan sesuatu, dia tidak akan pukul dadanya, ini aku. Dia tidak akan mengatakan, oh ini kerja kerasku, oh ini kesungguh-sungguhanku, aku bisa kayak gini, ini karena aku. Itu belum ada basirahnya, mata hatinya, karena tidak memiliki ain, tidak mau mengamati, memperhatikan sesuatu. Sehingga kebalikan dari yang tadi,
yang dia tushiduka, yang dia lihat adalah justru wujud dirinya. Tidak ada Allah di sana. Maka ini juga termasuk yang harus kita riyadhah pelan-pelan, kita latih perlahan-lahan. Karena kadang-kadang memang tanpa kita sadari, ego kita itu lebih besar daripada pengakuan kita akan anugerah dari Allah. Kadang-kadang ego kita itu lebih muncul lebih dulu. Itu yang kita saksikan, itu yang kita lihat. Sehingga wujud Allah kadang tidak bisa kita lihat. Wujud Allah tidak bisa dipandang oleh yang bersangkutan, bahwa ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Banyak hal. Kadang-kadang gara-gara anak saja bisa bikin kita ego. Wah, anakku, anakku, anakku. Ini karena aku, karena aku yang gigih menyekolahkan mereka, aku yang kerja keras memaksa mereka supaya mau terus belajar. Wujud Allahnya hilang. Wujud Allah entah di mana dia letakkan. Justru tadi keakuannya, keegoannya itu yang muncul, Bapak dan Ibu. Itu yang kita takut, itu yang kita khawatir itu. Nah, maka dari itu yang kedua ini sekali lagi bisa kita uji. Jika masih merasakan bahwa ini pekerjaan keras kita, ini hasil perjuangan kita, sedikit pun dia tidak ingat kepada Allah, maka itu menandakan mata hatinya, penglihatan batinnya masih buta. Penglihatan mata hatinya belum melek, belum bisa memandang sesuatu, sehingga memang yang namanya ainul basirah belum dimiliki oleh yang bersangkutan. Maka dari itu, ain, rajinlah mengamati sesuatu, rajinlah memandang sesuatu, rajinlah melihat sesuatu, yang dari situ nanti kita bisa mempertajam mata hati dan mata batin kita. Apalagi di zaman kita, ya, media sosial yang begitu luar biasa pengaruhnya bagi kita. Segala-galanya itu bisa muncul di media sosial. Maka kalau kita tidak mengimbanginya, maka umat nantinya akan bisa dirusak oleh media sosial. Saya sudah melihat itu, ini sedang saya kumpulkan, saya cari memang itu video jejak digital yang bersangkutan di media sosial. Sekarang sudah ada orang yang berani mengatakan terang-terangan, kalaupun hadis itu hadis sahih, jangan langsung dipercaya, begitu bunyinya. Karena ada banyak, kata dia, hadis sahih yang ternyata hadis palsu. Kan ngeri. Lalu dia uraikan menurut dia, bagaimana kita mengetahui satu hadis itu palsu atau tidak. Padahal ulama hadis yang terkemuka yang tidak bisa dibantah, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, tapi masih ada orang yang berani mengatakan hadis itu palsu. Jangan diamalkan, jangan diikut. Kata dia, salah satu menandai hadis itu palsu adalah apabila hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Lalu dia kemukakan beberapa hadis, kemukakannya ayat Quran bertentangan nampaknya secara zahir. Nah, tapi saya lihat
justru kedangkalan pengetahuannya memahami maksud hadis, kemudian maksud ayat, sehingga kelihatannya seperti bertentangan dan dia benturkan. Padahal kalau dia mau tadi tajam sedikit saja, walaupun ini kelihatannya bertentangan, bukan karena isinya yang bertentangan, tapi penggunaannya yang tidak sama. Dalam Al-Quran misalnya ada ayat, jika berdoa berzikir kepada Allah tadarru'a wa khufyah, tadarru' dengan rendah hatilah, wa khufyah dan dengan rasa takutlah kepada Allah. Lalu kata dia ada hadis, diakuinya memang hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sahih, yang menerangkan bahwa memperdengarkan suara zikir dan doa kepada Allah setelah selesai sholat fardu, itu dalam hadis diterangkan adalah merupakan amalan umat fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata dia hadis ini sahih, tapi isinya bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran nyuruh tadarru'a wa khufyah, dengan rendah hati, dengan rendah suara, dengan rasa takut. Sementara katanya hadis ini membolehkan diperdengarkan karena itu menjadi amalan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata dia hadis ini palsu. Wah, ini orang terlewat berani memang. Padahal kalau dia mau merenung sedikit saja, ayat yang dalam Al-Quran tadi itu berlaku untuk zikir, untuk semua doa yang secara umum, melainkan daripada zikir dan doa setelah sholat. Hadis tadi menerangkan zikir dan doa setelah sholat dari imam diperdengarkan kepada makmum, berarti khusus. Kalau yang ayat Al-Quran tadi ini berlaku umum, zikir apapun, doa apapun, lakukanlah dengan tadarru'a wa khufyah. Mereka tidak, mereka benturkan, yang bersangkutan tadi membenturkannya, ini tidak cocok dengan ini, lalu yang satu harus dibuang. Padahal dua-duanya bisa dipakai karena memang penggunaannya yang berbeda. Khusus untuk sholat, imam perdengarkan sama makmum. Di luar sholat, oh jangan ada nanti yang begitu masuk toilet, masuk WC, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udhu bika minal khubathi wal khaba'ith. Ini tadi, gunakan dalil umum dalam Al-Quran. Atau ada orang nanti ketika dia mau tidur sampai terdengar ke sebelah rumahnya, Bismika Allahumma ahya wa amut. Ini dia tidak pakai di ayat Quran ini semua, tapi khusus tentang doa dan zikir setelah sholat, maka inilah yang digunakan, inilah yang dipakai. Enak saja dia bilang palsu. Nah, kita yang melihat media sosial, yang awam-awam, yang tak mau menggunakan ainul basirahnya, ini kawan ini siapa ini? Ini yang bersangkutan ini sebenarnya di mana ini berdirinya ini? Wah, kita terpancing untuk itu. Kita buka. Bahkan dia sebutkan itu di dalam salah satu judul videonya, ada 10.000 hadis yang sahih tapi palsu, kata dia. Wah. Nanti sekali-sekali saya bagi videonya itu. Tapi itu tidak boleh dibagi begitu saja. Nanti orang salah tanggap. Harus kita iringi dengan penjelasan dari kita. Jadi kita pun harus berhati-hati. Maka ainul basirah tadi lewat ilmu basirah, belajar dan terus belajar, mencari dan terus mencari ilmu.
Kemudian termasuk juga ainul basirah, mau mengamati sesuatu, mau memandang sesuatu, mau membaca sesuatu, mau mengamati sesuatu, bahkan menganalisa sesuatu, maka itu akan menyebabkan dia menyaksikan ada maka. Jangan sampai dia hanya dapat melihat, menyaksikan ketiadaan Allah, yang ada nanti adalah dirinya. Maka dari itu ainul basirah tushhiduka ada maka, engkau akan melihat ketiadaanmu liwujudihi, karena wujudnya, keberadaan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ketika begitu pun datang itu yang tadi saya bilang, begitu kita melihat ini, lalu muncul di hati kita, orang ini tidak paham ini. Kita merasa kita paham, itu pun bisa datang. Bisa datang bahwa kitalah yang paham, kitalah yang pintar, kitalah yang ngerti. Kita lupa itu petunjuk dari Allah. Kita lupa itu ilmu yang datang dari Allah. Itu pengetahuan, itu kepintaran, itu kecerdasan yang dianugerahkan oleh Allah. Maka jangan sampai. Kemudian yang ketiga disebutkan wa haqqul basirah. Nah, jadi yang pertama tadi syu'a'ul basirah atau ilmul basirah, kemudian yang kedua ainul basirah, dan yang ketiga haqqul basirah. Pandangan mata hati, pandangan mata batin yang telah menemukan sesuatu secara hakiki, secara hakikat. Dia temukan, tapi yang dia temukan itu merupakan hakikat dari sesuatu. Bisa jadi buah dari ilmu tadi, bisa juga tadi buah dari ainu tadi. Apa yang dia pelajari, apa yang dia lihat, apa yang dia pandang, sehingga melahirkan ilmul basirah, mata hati yang bisa bercahaya terang benderang melihat sesuatu, dan juga menghasilkan ainul basirah, mata batin yang semakin tajam. Maka kalau itu ada, akan sampailah yang bersangkutan pada haqqul basirah, pandangan mata hati yang sebenarnya, pandangan mata batin yang murni, yang hakiki. Bagaimana kita melihat ini? Kalau itu ada sama seseorang atau ada sama kita, maka disebutkan di sini yushhiduka wujudahu, maka engkau akan dapat menyaksikan wujudnya saja. Wujudnya yang dimaksud adalah Allah. Maka kalau ini ada yushhiduka, engkau akan dapat menyaksikan Allah saja. Ini Allah, ini dari Allah, ini ujian Allah, ini cobaan Allah, ini anugerah Allah, ini rezeki Allah, ini cobaan dari Allah. Ini semua hanya Allah, hanya Allah. Tadi yushhiduka wujudahu la ada maka, bukan dikarenakan engkau meniadakan dirimu. Nah, kalau di awal tadi kan sebaliknya, oh kita tidak ada, ini semua Allah. Tapi yang ini justru yushhiduka wujudahu, dia senantiasa menyaksikan adanya Allah, wujud Allah. Ini anugerah dari Allah. La ada maka, bukan disebabkan karena dia sudah mulai pandai meniadakan dirinya, wala wujudaka, dan bukan pula dia menganggap itu keberadaannya, keberadaan kita. Ini nanti setelah kita melatih ilmul basirah, kita merasakan dekat dengan Allah. Tandanya
kita takut berbuat salah, kita takut berbuat zalim, kita takut berbuat dosa, walau yang tersembunyi sekalipun, dikarenakan dekatnya kita dengan Allah. Dikarenakan keyakinan kita saking dekatnya, Allah melihat kita terus, Allah memandang kita terus, Allah menatap kita terus, Allah memperhatikan kita terus, dan Allah mengetahui terus apapun yang kita lakukan. Itu tanda dekat. Baru kemudian tadi kita sebutkan ainul basirah. Maka sebagai tandanya sama kita adalah kita sudah mulai menyaksikan atau meyakini ketiadaan diri kita liwujudihi, karena selalu ingat akan wujudnya, keberadaannya, wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terangkum dalam haqqul basirah. Maka tandanya adalah yang pertama, yushhiduka wujudahu, engkau selalu melihat wujudnya. Oh, ini ada bencana alam, dia langsung ingat kepada Allah. Di sana ada gempa bumi, ini gunung Lewotobi laki-laki meletus, sudah sekian belas orang meninggal dunia, orang mengungsi. Dia langsung lihat wujudahu, ini Allah. Bisa jadi Allah memuji, Allah mencoba, bisa jadi Allah juga mungkin menegur, bisa juga mungkin Allah marah dan lain-lain sebagainya. Kita termasuk yang tetap harus senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Karena dari referensi yang saya baca, itu hanya ada 4 kota saja yang tidak akan pernah mengalami gempa bumi. Di antara 4 itu, satunya adalah kota kita. Karena berdasarkan penelitian mereka, kota kita ini tidak berada pada baik itu lempengan bumi, potongan bumi, sambungan bumi, atau bumi yang bertingkat yang bisa bergeser, berpisah. Tidak, kita tidak tinggal di tempat itu. Jadi bumi kita tidak pada patahan bumi, ada istilah lagi begitu, patahan bumi. Itu yang kadang-kadang bergeser dan menimbulkan gempa, bahkan bisa tsunami. Tapi dari 4 kota tadi, 4 daerah tadi, kita termasuk yang aman insya Allah. Maka lihatlah, ini juga anugerah Allah untuk kita. Anugerah Allah untuk kita. Kalau ada saudara-saudara kita justru di tempat rawan gempa, maka itu artinya itu ujian dari Allah, itu cobaan dari Allah, itu tantangan dari Allah. Jadi selalu tadi hanya yushhiduka wujudah, semua dia lihat karena Allah. Pelan-pelan kita harus belajar ke sana. 2 tahun lalu anak saya ikut ujian tes PNS di kota. Anak saya bilang, Buya kan dekat sama Pak Wali. Istri pun mendorong, omongkanlah, sampaikanlah kepada Pak Wali. Saya bilang waktu itu tidak boleh minta-minta, berjuang sendiri, jangan suka minta-minta. Itu 2 tahun lalu, akhirnya dia tidak lulus. Tahun semalam dia tes di provinsi. Begitu juga bunyinya, Buya kan dekat sama Pak Go. Istri pun mendorong-dorong, iya, omongkanlah demi anak. Saya bilang tidak, jangan biasakan minta-minta.
kepada makhluk, mintalah kepada Allah. Ternyata dia juga tidak lulus. Tahun ini kemarin tanggal 2 November 2 anak saya ikut ujian lagi, Pak. Nggak kapok-kapok dia, nggak jerak-jerak dia, ikut lagi ujian. Tak ada lagi ngomong kayak kemarin, omongkanlah, tak ada lagi. Senyap-senyap ya. Kebetulan saya memang tanggal 1 sampai 3 kemarin itu ada TC LPTQ di Singkawang. Makanya Sabtu itu saya tidak hadir. Terus saya SMS Pak Haji Adib, saya bilang saya tidak bisa hadir karena saya di Singkawang. Pagi mereka ujian, sore menjelang maghrib saya masih di Singkawang. Saya dapat SMS dari anak saya, ini lulus, yang ini enggak. Jadi dari 2 tadi, yang 1 lulus, yang 1 tidak. Saya bilang, kan jadi pelajaran, enggak pakai minta-minta, anugerah Allah datang. Enggak ngemis-ngemis, anugerah Allah datang. Tidak pakai nyogok-nyogok, tidak pakai nyuap-nyuap, tidak pakai mengandalkan orang dalam. Allah berikan anugerah. Masih tidak yakinkah, saya bilang? Kalau ingat kita zaman kita dulu kan, kalau tak ada duit jangan cerita. Kalau tak ada orang dalam jangan cerita. Kalau tak diurus jangan cerita. Tapi ini murni, tidak diomongkan kepada siapapun, ikut saja. Kemudian tidak ada diurus dengan orang dalam, tidak sepeser pun mengeluarkan biaya. Ternyata anugerah Allah datang. Inilah, lihatlah Allah, ini anugerah Allah. Kerja keras kita sudah 2 kali gagal, saya bilang. Tapi ini ada anugerah untuk keluarga kita. 1 ada yang lulus. Nah, ini menambah keyakinan kita, dan itu kesempatan saya mengajarkan keyakinan kepada keluarga saya, kepada anak-anak. Yakin kepada Allah, ikhtiar, usaha, jalan terus, saya bilang. Nah, maka dari itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini hikmah ke-45 dilatih pelan-pelan ya. Bagaimana kita mencari ilmu yang akan melahirkan basirah. Ilmu basirah nanti menyebabkan kita merasa dekat dengan Allah, dan tanda kita dekat dengan Allah tadi, kita akan takut berbuat dosa kepada Allah. Kemudian yang kedua, amati sesuatu, cermati sesuatu, analisa sesuatu, pandangi sesuatu, sehingga akan melahirkan basirah, mata batin yang semakin tajam, mata batin yang semakin dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Dan itu nanti akan menyebabkan kita yang bersangkutan itu tidak lagi melihat dirinya, keakuannya, keegoannya juga akan hilang, liwujudihi, karena hanya ingat kepada wujud dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat semua itu takdir dari Allah, semua itu atas kehendak dari Allah. Baru kemudian yang ketiga, yang bersangkutan akan sampai kepada hakul basirah, pandangan mata hati, mata batin yang sebenarnya, dengan tanda-tanda yushhiduka wujudah. Dia hanya selalu ingat kepada Allah. Ini dari Allah, ini oleh Allah, ini anugerah Allah. La ada, maka bukan karena dia yang meniadakan dirinya, tapi sudah otomatis Allah lah yang muncul. Wala wujudaka, dan juga bukan karena wujud keberadaannya, bukan kesungguh-sungguhannya, bukan kerja kerasnya, bukan perjuangannya, tapi semata-mata yushhiduka wujudahu. Dia sudah mampu menyaksikan segala sesuatu itu adalah merupakan anugerah, maupun kalau dia sifatnya bencana adalah ujian dan cobaan dari Allah. Saya kira ini Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ditutup, tetap saya berikan kesempatan kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan kalau ada. Tidak ada?
Baik, adakah? Untung ada Pak Haji Sagiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, tentang hakul masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat sekarang ini beda-beda divisi, dukun, tabib, dengan ustaz. Betul. Jadi kita datang ketiga-tiga ini misalnya bagi orang awam lebih tajam itu tabib. Kalau dukun, kalau kita tahu lah dukun tidak mungkin lah kita tidak mau lagi dukun tabib gitu. Dia mau ke depan, dia belajar telapak tangan. Oh ini begini. Betul jadi Ustaz. Tapi ustaz tadi itu apa? Apa? Jadi hakul yakin kita ini mungkin bisa mengisi ya. Kalau kita tidak dengar yang kayak Ustaz KPK ini, ini tabib nyampe kayak ini, benar pula ada tabib ini. Apa yang kata tabib itu ke depan begini terjadi. Apakah hati kita ini kelincir itu iman kita? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi kalau kita tidak membekali diri kita, ya. Kalau kita tidak membekali diri kita, itu bisa seperti itu. Saya kemarin jemaahnya tidak ada jemaah yang ngirim video sama saya. Saya putar videonya. Dia minta tanggapan. Di video itu isinya, Bapak dan Ibu, di antaranya adalah dia mengatakan siksa kubur itu tidak ada. Kenapa? Karena katanya yaumul hisab, hari menghisab atau yaumul mizan, hari menimbang amal itu belum ada. Lalu dari mana datangnya siksa kubur sementara hisab belum ada, kemudian pemeriksaan penghitungan belum ada, pengadilan Qadhi Rabbul Jalil belum ada. Maka dengan alasan itu dia mengatakan siksa kubur itu belum ada. Maka saya jelaskan sama jemaah yang bertanya itu, kubur sama yaumul hisab mana lebih dulu? Kubur. Nah, bagaimana mungkin kita yang sudah di yaumul hisab, di hari akhir, artinya di alam yang berbeda, alam akhir melewati alam barzakh, lalu kita mau disiksa lagi di kubur setelah menjalani proses nanti di sana? Itu tidak mungkin. Maka ini tadi balik tadi, jangan memahami Al-Quran yang seolah-olah tidak disebutkan dalam Al-Quran, itu memang tidak ada. Tapi melihatlah kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang doa kita sebelum kita mengucapkan salam dalam setiap sholat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Itu hadis sahih. Ada azab kubur itu. Kemudian ada hadis lagi yang menerangkan Nabi sedang jalan bersama sahabat, lalu melewati kuburan. Nabi berhenti, Nabi ngambil batang pelepah daun kurma, dipatah Nabi menjadi dua, yang satu ditusukkan ke kuburan yang satu ditusukkan ke kuburan yang satu. Kata Nabi, selama ini belum kering, mudah-mudahan tasbih dan zikirnya meringankan siksa kubur kedua orang ini. Kenapa mereka ya Rasul? Kata Rasulullah, ini istinjanya asal-asalan saja, bahkan tidak istinja sehabis buang air. Yang ini kata Nabi tidak bisa menjaga mulutnya dalam berghibah dan dalam menyebar fitnah. Berarti siksa kubur itu ada. Maka kita amati
Si Anu ini siapa ini yang ngomong kayak gini? Saya cari, oh pantaslah rupanya. Jadi siapapun yang ngomong, siapapun yang bicara, dilihat latar belakangnya, kesehariannya, dia berdiri di mana, dia bergabung dengan siapa. Hati-hati Pak, hati-hati. Ada orang kemarin tidak suka nengok orang minum minuman keras, tidak senang dengan orang yang bertato. Sekarang gara-gara pilkada, gabung selalu dengan orang bertato, gabung selalu dengan orang yang minum minuman keras. Awas, berubah. Kemarin saya ada nge-share video itu. Ada yang nonton? Yang nonton cuma 3 orang rupanya. Yang lain Anda, Ustaz Zulfan udah biasa nih kata dia. Padahal itu pesan penting. Nah jadi kembali ke sana Pak Haji. Karena ada jemaah yang bilang partai itu kemarin walaupun gagal, sekarang partainya mendukung yang ini. Wajar dia bilang boleh milih yang ini. Telusuri, ini Ustaz orang partai kah? Jangan-jangan ini manusia politik ini. Jadi jangan samakan si A Ustaz, si B Ustaz, sama-sama Ustaz. Tengok di mana dia berdiri, tengok apa latar belakangnya, tengok bagaimana cara dia cari makan, tengok bagaimana dia cari duit, tengok bagaimana dia cari muka. Akan ketemu Pak Haji. Pasti kita akan tahu bedanya. Yang mana tabib, yang mana dukun, yang mana paranormal, yang mana ustaz. Kita akan temukan. Kalaupun ustaz agak lambat sedikit dan babalah daripada yang kecepatan, tapi kita sudah berkeyakinan yang salah. Karena kata hadis Nabi, siapa yang datang kepada orang yang merasa pintar, katanya orang pintar, padahal SD pun tak tamat rupanya, tapi dia akuinya ini orang pintar nih Ustaz kata dia. Lalu dia sampaikan sesuatu, dia percaya, maka ketika itu dia sudah berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Ustaz juga jangan nanya-nanya gitu Pak Haji. Nanti Ustaz jadi pandai-pandaian pula. Jadi Ustaz itu tugasnya mengajar, Ustaz itu tugasnya menyampaikan. Soal nasib masa depan jangan tanya sama Ustaz. Kenapa? Ustaz saja tidak bisa merubah nasib anaknya. Banyak anak-anak Ustaz yang tidak berubah nasibnya. Konon pula dia mau merubah nasib orang. Karena Ustaz modelnya serahkan sama Allah. Ada rezekimu akan Allah beri. Serahkan sama Allah, sandarlah kepada Allah, gantunglah kepada Allah. Kalau ada rezeki Allah akan beri. Nah, jadi kalau dah nanya yang macam-macam, saya takut itu juga bukan Ustaz. Jangan-jangan ini dukun yang dibungkus jadi Ustaz. Banyak yang begitu, dukun dibungkus jadi Ustaz. Sekira dia kajian selintas saja tapi bisa kita pahami insyaallah. Saya kira ini Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, saya persilakan Pak Haji Sihana mengumumkan amal jariah Bapak dan Ibu pada subuh hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, amal jariah subuh pagi ini ada peningkatan dari minggu berikutnya, walaupun tidak signifikan. Pagi ini jumlah 600.000 rupiah, 600.000 rupiah dan langsung silakan. Amin. Terima kasih banyak Haji. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih yang tiada terhingga. Amal jariah Bapak dan Ibu sangat bermanfaat sekali. Maka kami senantiasa menerimanya dengan senang hati. Dan kami doakan Bapak dan Ibu rezekinya semakin murah dan mudah. Rezeki Bapak dan Ibu semakin berlimpah. Dan rezeki Bapak dan Ibu semakin diberkahi oleh Allah.
dan ini menjadi amal jariah yang akan menjadi tabungan akhirat bagi bapak dan ibu beserta seluruh keluarga. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita bermohon kepada Allah, Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada kuliah subuh kita yang akan datang. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dengan berakhirnya ceramah dari Bapak Dr. Andes Julupan Afan SHI, maka hidup kami akan berakhir juga. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga hidup ini bermanfaat dan barokah bagi kehidupannya. Saya akhiri jumpa kita, sambung lagi nanti pada zuhur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.